Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir batin, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu bersyukur. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita dukung bersama dengan cara like, komen, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran dari kisah luar biasa ini. Karena setiap cerita para nabi dan hamba-hamba pilihan Allah bukan sekedar sejarah, tapi juga cermin kehidupan bagi kita yang hidup di masa kini. Sahabat beriman, kisah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seorang raja yang disebut di dalam Al-Quran sebagai sosok agung yang menguasai wilayah timur dan barat bumi. Sosok ini dikenal dengan nama Zulkarnain. Kisahnya diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu cerita tentangnya. Ayat ini menjadi pembuka kisah besar yang menggambarkan perjalanan seorang raja beriman yang kekuasaannya meliputi timur dan barat dunia. Kisahnya bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang kebijaksanaan, kekuatan iman, dan kerendahan hati. Dalam banyak tafsir disebutkan bahwa tidak ada penguasa dunia yang mampu menguasai seluruh penjuru bumi, kecuali 4 orang, 2 diantaranya beriman dan 2 lainnya kafir. Mereka yang beriman adalah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Zulkarnain, sedangkan yang kafir adalah Bukhtinasar dan Fir'aun Namrud. Zulkarnain bukanlah nama pribadi, melainkan gelar yang berarti orang yang memiliki 2 tanduk. Maknanya bukan tanduk dalam arti fisik, tetapi perlambang 2 kekuatan besar, timur dan barat, karena dialah yang menaklukkan 2 sisi bumi dan menegakkan keadilan di atasnya. Sebagian orang beranggapan bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung atau Iskandar Makedonia. Namun para ulama besar membantah hal ini, sebab Alexander Agung adalah seorang raja Yunani yang tidak beriman, bahkan memiliki penasihat seorang filsuf bernama Aristoteles yang dikenal sebagai seorang yang tidak mempercayai kenabian. Sementara Zulkarnain adalah seorang hamba yang taat dan tunduk kepada Allah, seorang raja yang beriman yang setiap langkahnya disertai petunjuk dari Sang Pencipta. Zulkarnain bukan hanya seorang penakluk, tapi juga seorang pemimpin yang adil dan penyayang. Ia berkelana ke penjuru dunia bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Suatu hari, ia berjalan bersama pasukannya menuju arah barat, sampai pada tempat terbenamnya matahari. Ia melihat matahari seolah-olah tenggelam di laut yang berlumpur hitam. Di sana, ia mendapati suatu kaum yang kafir dan menyekutukan Allah. Lalu Allah memberikan pilihan kepadanya antara menghukum mereka atau berbuat baik. Zulkarnain tidak tergesa-gesa. Ia memilih jalan dakwah. Ia menyeru mereka untuk kembali menyembah Allah yang Esa. Zulkarnain berkata, "Barang siapa yang berbuat zolim, maka kami akan menghukumnya. Dan setelah ia kembali kepada Tuhannya, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang berat. Namun barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka ia akan mendapat balasan yang terbaik dari kami dan akan diperlakukan dengan lemah lembut." Inilah cerminan kepemimpinan sejati seorang raja yang tidak hanya kuat, tapi juga bijak dan adil. Setelah menyampaikan seruannya, ia melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ketika ia sampai di tempat terbitnya matahari, ia mendapati kaum yang hidup tanpa rumah dan tanpa perlindungan dari panas matahari. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka adalah kaum yang sangat primitif, belum mengenal peradaban dan tidak mengetahui cara membuat bangunan. Sebagian lainnya mengatakan tempat itu adalah wilayah yang tidak pernah tertutup awan, sehingga panas matahari langsung menyinari bumi tanpa terhalang apapun. Kepada mereka pun Zulkarnain memberikan peringatan dan ajakan yang sama agar menyembah Allah dan tidak berbuat zolim. Setelah menaklukkan timur dan barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanan ke arah 2 gunung. Di sana ia mendapati suatu kaum yang hampir tidak mengerti bahasa manusia.
Kaum itu mengeluh kepada Zulkarnain karena di wilayah mereka sering datang dua kabilah pengacau yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta agar Zulkarnain membuatkan dinding besar sebagai pelindung dari serangan dua bangsa tersebut. Sebagai imbalannya, mereka ingin memberikan harta. Namun Zulkarnain menolak dengan rendah hati. Ia berkata, "Apa yang telah Allah karuniakan kepadaku lebih baik daripada harta kalian. Maka bantulah aku dengan tenaga agar aku bisa membuat dinding yang kuat di antara kalian dan Ya'juj dan Ma'juj." Zulkarnain kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan potongan-potongan besar besi yang kemudian disusun di antara dua gunung hingga tertutup rapat. Setelah itu, ia memerintahkan agar besi-besi itu dipanaskan dengan api yang besar. Dan ketika besi itu telah merah membara, ia menuangkan cairan tembaga ke atasnya sehingga seluruh dinding itu tertutup rapat oleh logam campuran yang sangat kuat. Hasilnya adalah tembok raksasa yang tak tertembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak mampu memanjatnya dan tidak pula malu banginya. Dinding itu berdiri tegak seperti tembok baja yang menyatu dengan gunung tinggi, membentang panjang, memisahkan dua dunia antara kaum yang beriman dan kaum perusak. Zulkarnain menatap hasil karyanya dengan penuh rasa syukur, lalu berkata, "Hadza rahmatum mir Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka'a, wa kana wa'du Rabbi haqqan." Inilah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu pasti benar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Ayat ini menunjukkan betapa rendah hatinya Zulkarnain. Ia tidak menyombongkan kekuatan atau kecerdasannya. Ia menyadari bahwa semua keberhasilan adalah karunia Allah, dan dinding yang ia bangun pun suatu hari akan hancur bila Allah menghendaki. Pada masa kini, para peneliti banyak memperdebatkan di mana letak dinding yang dibangun Zulkarnain. Sebagian menyebutnya sebagai tembok besar Cina karena kesamaannya dalam bentuk dan fungsi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tembok itu berada di wilayah Kaukasus antara Azerbaijan dan Armenia, karena di sana terdapat dua gunung yang sangat mirip dengan deskripsi dalam Al-Quran. Penduduk di sekitar wilayah itu bahkan menceritakan bahwa mereka sering mendengar suara bising seperti logam dipukul-pukul dari balik pegunungan. Dan ketika mereka mendekat, mereka merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Hingga kini, tidak ada yang bisa memastikan di mana lokasi pastinya. Hanya Allah yang mengetahui rahasia itu dengan sempurna. Sahabat beriman, setelah dinding itu selesai, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar lagi. Namun mereka terus berusaha melubangi tembok tersebut. Setiap hari, mereka mengikis sedikit demi sedikit sampai hampir berlubang. Tetapi setiap malam, Allah mengembalikannya seperti semula. Hingga tiba saat yang telah dijanjikan di akhir zaman, mereka akan berhasil menembus dinding itu dan keluar menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya membentuk lingkaran kecil. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sudah semakin dekat. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan manusia juga, berasal dari anak cucu Nabi Adam. Namun mereka memiliki sifat yang kejam dan merusak. Jumlah mereka sangat banyak hingga memenuhi bumi. Wajah mereka bulat, mata sipit dan tubuhnya pendek menyerupai bangsa utara Asia. Mereka akan keluar setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan pada saat itu bumi akan dipenuhi kehancuran. Mereka memakan apa saja yang mereka temui, manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Bumi menjadi gersang karena kerakusan mereka. Nabi Isa dan para pengikutnya akan bersembunyi di Bukit Tur karena tidak mampu menghadapi kekuatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar menyelamatkan manusia dari bencana bersal ini. Doa itu dikabulkan Allah, lalu mengirimkan ulat-ulat kecil yang menggigit leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati seluruhnya. Bumi kemudian dipenuhi bangkai dan bau busuk yang luar biasa. Nabi Isa kembali berdoa agar bumi dibersihkan. Allah pun menurunkan hujan yang deras, membasuh seluruh permukaan bumi hingga bersih.
Kemudian datang burung-burung besar seperti unta yang membawa jasad Ya'juj dan Ma'juj entah kemana, sehingga bumi kembali suci dan manusia bisa hidup kembali dengan damai. Sahabat beriman, kisah Zulkarnain bukan sekedar kisah tentang kekuasaan dan tembok baja, tetapi tentang keimanan dan kebijaksanaan, tentang bagaimana seorang raja yang memiliki segalanya tetap merendahkan diri di hadapan Allah. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas, tetapi untuk melindungi manusia. Ia tidak menimbun kekayaan, tetapi memohon rahmat agar setiap amalnya diterima di sisi Tuhannya. Inilah teladan sejati bagi kita semua. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun manusia, kekuasaan sebesar apapun tidak akan berarti tanpa ridho Allah. Setiap dinding yang kita bangun di dunia akan runtuh jika tidak disertai ketakwaan. Dan setiap amal yang kita lakukan akan abadi jika dilandasi keikhlasan. Sahabat beriman, jangan lupa tonton juga video berikutnya yang akan membahas kisah menakjubkan lainnya dari para nabi dan hamba pilihan Allah. Semoga setiap kisah yang kita dengar semakin meneguhkan iman dan memperkuat keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Sampai jumpa kembali di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.